Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, bil khusus kepada Bapak Ketua DKM Salat Ta'awun, Bapak Ahmad Sopan, staf dan jajarannya, Ustaz Mulyadi, Abah Pur, Mas Pur perasaan kurus banget ya. Masya Allah, ya mudah-mudahan sehat dah. Bang Epen lagi nyedot aja dah. Nah, iya. Sakit itu kalau I-nya ditaruh di belakang kan jadinya sakti. Coba yang sakit yang mudah-mudahan jadi sakti akan sembuh ya. Bang Endi ya, Pak D, Pak Haji Rastum, Abah Dasum semuanya dah. Pak RT ada kan? Ada di rumahnya. Ya, jamaah semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa ngaji. Tadinya malam ini kok saya langsung mau mudik cuman kagak jadi. Ya mungkin minggu depan kali atau kapan lah ya. Kemudian orang tua. Sekarang kita lanjutkan halaman 6. Wa kaifa la ya'lamuna dzalika. Waduh, bagaimana Pak Ustadz ini? Yang wamai. Iji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wa may ya'mal minas solihati itu, Masya Allah. Bener sampai situ? Oh, kita lanjutkan sekarang halaman 6 yang agak bawah. Masih menyatakan kaitannya takwa dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Ini kaitannya orang yang beramal soleh. Waman dan barang siapa ya'mal yang beramal, yang melakukan, siapa man minas solihati dari amal-amal soleh, ay amalan minas solihat, baik orang tadi min zakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan. Kata kuncinya wahwa mu'minun,
hale bermula man itu mukminun. Maka orang yang mau melakukan amal soleh baik dari laki-laki ataupun perempuan tadi yang syaratnya ia beriman, faulaika maka bermula mereka semua itu yadkhuluna masuk al jannata pada surga. Wala yudlamuna nakira dan tidak dizalimi siapa mereka nakira dengan sedikit pun. Dalam arti orang kalau mau berbuat baik, baik dia laki-laki ataupun perempuan, semuanya apabila didasarkan wahwa mu'minun. Nah ini kan kata kuncinya, iman. Maka mereka akan dimasukkan surga oleh Allah dan sama sekali tidak ada kezaliman sedikit pun. Oh, lah ini berat lah. Nah, iya kan? Laki-laki kayak perempuan kayak yang penting dia mau beriman, mau beramal soleh, masuk surga. Udah. Surga, ada surga yang nanti di akhirat, ada juga surga dunia. Loh begitu. Soal harta, kan orang kadang-kadang mindsetnya surga itu selalu identik dengan harta berlimpah gini. Lah enggak. Anak soleh, anak nurut sama orang tua itu udah surga. Karena ketika anak itu salah, bukan saleh, salah, wah ribet. Apalagi kalau udah terjerumus kepada ya bangsa begitu dah, obat-obatan yang nggak karuan, susah benernya. Maka mindset kita yang harus dirubah. Jangan hanya diartikan kebahagiaan itu semata-mata terdapat pada materi, walaupun materi memang mempunyai kontribusi, kan gitu. Tapi bukan satu-satunya. Loh itu loh, husnudzon sama Allah. Kalau yang ayat berikutnya ini udah pada hafal semua. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man dan barang siapa, faman maka barang siapa, ya'mal yang beramal siapa, man mithqala dzarratin pada seberat dzarrah. Oh, itu mithqal. Mithqal itu berat, bukan panggilan tak terjawab. Itu mah bahasa Inggris, mithqal. Ya enggak? Mithqala dzarratin pada seberat dzarrah. Dzarrah itu dulu diartikan oleh orang-orang tua biji sawi. Karena dulu biji sawi itu udah kecil banget. Ya enggak? Sekarang diartikan perkembangan teknologi, dzarrah diartikan atom. Kan gitu. Ternyata atom dalam perkembangan teknologi berikutnya begitu dilihat dengan teleskop masih bisa dipecah lagi menjadi molekul. Nanti dalam perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya molekul ditemukan lagi, bisa dipecah lagi, mau nggak mau apa mau apa kayak umpamanya ya, ion. Loh, siapapun yang berbuat amal kebaikan, walau gampangannya sekecil apapun, yang dipandang oleh manusia itu bukan amal baik, maka nanti di akhirat ia akan melihat balasan. Maka bapak-bapak jamaah semua, kok ngelihat sesuatu yang nggak beres, beresin. Yang nggak beres umpamanya batu di tengah jalan, andaikan kelindes ban motor apa ban mobil melecit kena jidat orang, bonyok, pinggirin. Lihat paku, beling dan lain sebagainya. Walaupun itu, atau mungkin di musola ada sampah yang nggak karuan segala macem. Oh iya, kan ngelihat got yang mampet segala macem, walaupun sama orang-orang tuh dianggap hal yang remeh-temeh, kerjakan, lakukan. Nanti tanpa kita sadari, itulah tabungan kita di akhirat. Yang nggak kita anggap itu sebagai amal soleh, nggak taunya itu malah justru stok yang aman. Loh kenapa? Beramal seperti itu jauh dari riya. Loh iya kan? Orang coba kalau sedekah jebret sekian miliar, apa ada?
sedekah sekian miliar ada nggak? Lah kagak ada, ratusan juta ya kok. Ya enggak? Ya paling nggak cepet 10.000. Jumat kotak amal lewat cemban. Ya itu pun kadang-kadang nyari yang gocengan udah kagak ada. Lah iya kan? Biasanya begitu. Lah iya kan? Sekecil apapun, nah amal-amal kecil yang nampak di pandangan manusia ini nggak berjaji, nggak dianggap sebagai amal soleh dah. Nah, justru itulah amal yang ikhlas. Tengah malam umpamanya kita disakiti oleh orang, jangan kita balas sakitin, doain dia nggak tahu. Wah itu amal soleh banget itu. Begitu. Ya berat, wah ini kan amalannya para nabi, amalannya para wali. Dihina nggak mau balas menghina, beda sama kita. Dihina nggak terima, bawain galok, ya iya kan, bacok. Tuh yang terjadi, maka jauh dari membawa asbab insaf, kesadaran orang lain. Loh kenapa? Karena yang berangkat, yang keluar, yang muncul dari dirinya adalah ghadab, marah. Maka kata Imam Al-Ghazali, dzul ghadabi la yakunu dza insafin. Orang yang marah dalam arti marah benci loh ya, bukan marah yang diidentikan dengan amar ma'ruf, itu akan menghasilkan keadilan. Sayyidina Umar galak, cuman galaknya kan pada ketegasan, maka itu akan berbuah keadilan. Loh gitu loh maksudnya. Sebaliknya, wa may ya'mal, dan barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, pada seberat zarrah, apanya, syarron, keburukannya, ya rohu, man tadi akan melihat pada syar, keburukan yang ia lakukan. Orang berbuat buruk, dia ditutupi, sembunyi, ngumpet. Orang sekampung kalau ada yang lihat. Lah jangan salah. Selain Allah mempunyai malaikat, sekarang manusia juga mempunyai malaikat raqib atid berupa CCTV. Yang udah dibuang, katanya tempatnya gelap. Kan ada CCTV. CCTV itu singkatannya apa? Sirkuit atau balapan. Apa singkatannya CCTV? Kalau TV mah television lah. Sisinya apa? CC. Wah, hati-hati. Lu sekarang di dunia apa Pak Haji? Pinggir. Sisi itu pinggir. Oh itu mah sisi pakai ini. Ini CC Pak Haji. Ya. Sentral. Lah begitulah pokoknya. Kadang-kadang kan kita ngomong begitu. LPG tulisannya, LPG itu kan liquid petroleum gas. Loh iya kan, liquid petroleum gas. Itu tahunya kan LPG tulisannya LPIGI ya. Udah salah kaprah. Ya itu diantaranya. Sekecil apapun juga sebaliknya nih, keburukan yang dilakukan oleh seseorang nanti akan dilihat oleh Allah. Nah, yang lebih itu nanti ada kali di bawah-bawahnya lagi. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Itu laha. Terus berikutnya wa 'alaiha maktasabat. Ini dalam ilmu nahwu mempunyai makna yang dahsyat. Antara laha dengan 'alaiha. Lam dengan ala itu sama-sama huruf jar. Itu hanya orang yang ngerti ilmu nahwu yang paham. Maksudnya apa? Allah tidak memaksakan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali batas kemampuannya. Wus'ah itu ya tokoh, at-tokoh itu loh. La toqota, kemampuan itu. Nah, karena Allah tidak pernah memaksakan kepada hambanya kecuali apa yang ia mampu, laha maka sabat. Ini laha dulu. Baginya mendapat manfaat apa yang telah ia kerjakan. Kalau amalnya baik, berarti identik dengan amal soleh. Itu maksudnya laha ma kasabat.
Seseorang kok mengamalkan amal soleh, berarti laha ma kasabat, wa alaiha maktasabat, dan madharat atasnya. Nah, kalau laha itu manfaat bagi orang tadi apa yang ia lakukan. Kalau wa alaiha itu bedanya lam dengan ala, huruf jar. Wa alaiha dan madharat atasnya apa yang telah ia kerjakan. Resikonya tanggung sendiri. Allah enggak memaksakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan kepada hambanya kecuali batas kemampuan. Orang itu mampu untuk berbuat baik, berbuat baik. Kebaikan itu laha maka sabat. Nah, tiba-tiba dia tidak mau melakukan kebaikan, malah cenderung berbuat kejahatan, keburukan. Maka ia pun dengan sadar melakukan keburukannya, balasannya dia wa alaiha maktasabat. Itu maksudnya. Jadi kan manusia dikasih pilihan oleh Allah, pilihan dengan kesadaran. Allah udah ngasih rambu-rambu, kan gitu kan, udah ngasih garis besar. Allah mewajibkan, menfardukan kewajiban-kewajiban, juga enggak ada yang sifatnya memberatkan. Andaikan berat, orang sholat berat, sakit dia berdiri, diperbolehkan duduk kok. Duduk masih enggak sanggup, boleh tidur miring. Tidur miring masih enggak kuat saking lemesnya, boleh tidur telentang. Tidur telentang enggak kuat, sholatin. Nah, tidur telentang enggak kuat, akan mati berarti. Nah, sholatin. Begitu juga puasa. Dia mampu puasa. Mau udah tua atau penyakitan, boleh dia tidak berpuasa dengan diganti bayar fidyah. Haji juga sama. Kan begitu? Nggak ada. Semua itu yang memberatkan kepada hambanya. Maka semua ada resiko, semua ada konsekuensi, ada komitmennya. Komitmen. Komisi dimakan teman. Kan begitu kan? Aduh, cuma nyalo. Oh, tuh CCTV Pak Haji, close circuit television, buka Google ya. Oh iya, lah iya sekarang orang pada mempunyai namanya Syekh Google, nggak paham masalah itu, buka Google, maka ntar baca Fatihahnya ila hadrati Syekh Google, lah ya, wah salah, ya nggak apa-apa tuh. Masalah, oke. Wa qala ta'ala man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Itu hampir sama maknanya. Man 'amila shalihan fali nafsihi. Itu kan fali nafsih, ya gitu. Barang siapa yang beramal soleh, fali nafsihi, kan lam juga kan. Kalau tadi kan didahulukan laha, karena rujuknya kepada nafsu jadi laha. Lahanya sekarang itu kan dhamir, kata ganti. Nah ini isim nyata, li nafsihi. Orang yang amal soleh maka manfaat untuk dirinya sendiri. Si A sholat, si A zakat, gak usah pengen ini dan itu, orang itu untuk diri kita kok. Orang itu amal, orang itu berbuat baik, bukan untuk orang lain. Manfaatnya untuk orang lain, tapi manfaat itu akan kembali ke dirinya. Nanti pahalanya akan dipetik oleh diri sendiri. Maka bertekadlah, niatlah ketika amal itu hanya semata-mata karena Allah, bukan karena ini dan itu. Saya bantu kepada ini musola anu, masjid anu, warga anu, nanti biar dalam pilek pilpres, pilkada dan lain sebagainya dipilih. Itu enggak lillah, itu lil pilek, lillah, iya kan. Nah nanti di akhirat enggak dapat apa-apa, ya dapatnya dia dipilih tadi. Nah kalau ibaratnya ngasihnya khalisan mukhlisan lillahi ta'ala, ya tetap dia terpilih, ya itu rezekinya dia. Tapi
nanti di akhirat karena dia memberikannya tulus ikhlas murni, ya tetap manfaat untuk dirinya. Maka sebaliknya waman asaa fa'alaiha. Itu lawannya solih, amila solihan itu asaa. Asaa itu kata kerja. Itu kalau kata ininya perbuatan buruk itu su'an itu. Su' itu loh su', ya kan? Waman asaa dan orang yang berbuat buruk maka fa'alaiha madorot atas nafsihi. Itu kan redaksinya hampir sama yang atas, lahu atau laha dengan li nafsihi dengan alaiha atau ala nafsiha. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tidaklah siapa Tuhanmu itu bidzallamin. Nah ini bukan lagi zalim tapi zallam. Ini coba sedikit memahami Al-Quran dengan bahasa nahwu shorof. Kalau isim sifatnya itu zalim, normal itu. Zalim ente kan kita udah hafal. Nah zalim digobah ngikuti wazan fa'al menjadi zalam. Seperti kohar, jabar, satar, ghafar. Nah, kan banyak kan? Nah ini zalam. Sama aja. Termasuk wahab. Ya. Dan Allah tidaklah zat yang banyak berbuat zalim lil abidi kepada hamba-hambanya. Jadi manusia tadi yang menzalimi diri sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu tidaklah sekali-kali menzalimi kepada hambanya. Kadang-kadang orang itu kaitannya belum menemukan jati diri sejatinya Allah, menuntut wah Tuhan tidak adil. Kan gitu kan? Wah usaha ini. Karena berangkatnya dia adalah suudzon kepada Allah. Kalau dia berhusnudzon sama Allah, maka semua yang datang dari Allah, walaupun nampaknya dalam pandangan mata manusia itu buruk, itu sebenarnya adalah hal yang indah. Bahkan ketika Allah memberi ujian, memberi musibah, memberi hal yang buruk kepada seseorang sekalipun. Loh kan kadang-kadang orang itu hanya mendapat pertolongan Allah kalau dia mendapat rezeki, sehat, segala macam. Belum bisa satu titik pemahaman bahwasanya musibah pun sebenarnya itu bagian daripada ya karunia dari Allah. Cuman nggak sadar aja. Nah level kita itu kan masih dikasih ujian kok level-level ringan lah. Coba yang sakit, siapa yang sakit? Sakitnya Mas Pur ya masih sehat walafiat. Coba lihat yang Allah berikan penyakit yang luar biasa. Siapa? Itu Nabi Ayub. Lah iya, coba sakitnya Nabi Ayub. Jangankan orang lain, istrinya aja minta cerai. Loh iya kan? Karena apa namanya? Ya nggak kuat. Hanya satu, kan 3 istri beliau. Yang satu masih setia, itu Siti Rohmah. Kan gitu kan, setia melayaninya. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya, sekalipun kadang-kadang hamba tadi selalu menyalahkan takdirnya, menyalahkan nasibnya. Wah Allah nggak berbuat adil umpamanya, karena dia tidak mengetahui rahasia dibalik kenapa dia dikasih ujian. Kalau udah tahu dikasih ujian, sakit atau apa, ya berapa, kan kata Nabi Ayub begitu. Nabi Ayub itu baru dikasih sakit oleh Allah 18 tahun. Lah emang kurang lama kemarin-kemarin waktu puluhan tahun itu dikasih seneng, dikasih sehat, dikasih bugar dan lain sebagainya. Loh ini ilmunya Nabi beda cara pandangnya. Loh beda sama kita. Baru dikasih polusi aja udah teriak-teriak gak pukul lagu. Loh iya kan, padahal polusi ya salah dia sendiri. Ngerokok bareng-bareng ya polusi lah.
Loh iya kan? Lah yang ngerokok bukan hanya orangnya. Motornya ngerokok, rumahnya ngerokok, pabriknya ngerokok, lah ngerokok berjamaah. Lah ya rusak alamnya. Tuh. Cara pandang kita itulah yang akhirnya kadang-kadang nggak pas menyebabkan suudzon kepada Allah. Padahal kalau kita bisa mengetahui rahasia di balik kenapa Allah kok memberi musibah yang kata kita itu musibah, padahal itu bisa juga nikmat kalau kita bisa membalik pola pandang tadi. Ya Allah, untung. Tuh, orang timur kan gitu, udah jatuh kok masih untung. Untung ibaratnya mobilnya mogok. Coba kalau nggak mogok, wah, ke bawah longsor malah mati. Loh, husnudzon kita. Loh iya kan? Kalau husnudzonnya kepada Allah benar, maka kesimpulannya itu pun akan hasilnya benar. Dikasih apa? Anak nggak lulus sekolah, ya ditegur. Tapi kita harus belajar menghadapi kenyataan. Maka kalau ini ngopi, belajar ngopi pahit. Supaya ketika dihadapkan dengan kenyataan hidup yang pahit, kita udah terlatih pahit. Tuh begitu loh maksudnya. Jangan hanya ngopi tok. Ya ngeteh juga, teh pahit. Supaya tahu bahwasanya hidup juga sepet. Lah nggak main semua kan begitu kan. Masa Allah coba itu. Jadi husnudzon sama Allah. Ini loh yang ini mohon maaf loh, kelihatannya sepele, tapi kalau kita jiwai, kita hayati, nanti menghasilkan syukur yang luar biasa. Kita ini hamba-hamba Allah yang nggak pandai bersyukur sebenarnya. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngerundel, ngerundel kok dikit-dikit. Loh kan gitu kan. Nah, kalau kita udah bisa mengambil bagaimana Allah mempunyai strategi yang luar biasa untuk manusia, untuk kita, maka yang terjadi adalah syukur kita itu Masya Allah akan bertambah-tambah kepada Allah. Nah begitu kita pandai bersyukur kepada Allah, nikmat itu kan semakin bertambah. Lah tambahnya nikmat yaitu kita mengalami atau merasakan nuansa kedekatan diri kepada Allah. Mohon maaf loh, orang bisa menghadirkan Allah setiap saat. Setiap musibah, setiap kebaikan yang menimpa kepada dirinya, itu semuanya disandarkan kepada Allah. Ini kan berarti menghadirkan Allah. Ini satu nikmat yang tiada taranya. Loh ini kadang-kadang, ya itu karena di kita itu kadang-kadang sering gagal pemahaman. Seolah-olah kenikmatan itu selalu diukur dengan materi. Selalu dihitung dengan yang sifatnya kebendaan. Tapi sisi rohani, sisi spiritual itu jarang kita kedepankan. Lah ketenangan batin, lu ya kan? Ya itu kan nanti dari syukur. Syukur itu kan nanti bisa ridho rela kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu nanti kita dari syukur itu bisa menghasilkan ridho. Ridho itu juga termasuk makomat satu level. Loh Tuhan kita Allah itu ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Oh iya Allah, ternyata Islam udah ngatur sedemikian. Itu dari syukur yang syukur yang bukan semata-mata diucapkan dengan lisan, tapi diaplikasikan. Cobalah ketika kesandung, ya Allah innalillahi. Kemudian kita berintrospeksi diri. Masa itu luar biasa loh, ini berat loh. Itu semuanya ilmu laku. Itulah kedewasaan berpikir. Gitu. Oke, wa qala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdharra wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yukhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Yauma tajidu di dalam ini firman Allah yang lain, di dalam hari menemukan kullu nafsin, setiap individu, setiap jiwa, ma'amilat,
ma pada hasil amilat yang telah melakukan apa kullu nafsin min khairin dari kebaikan ia temukan muhdharron pada yang dihadirkan. Di hari kiamat nanti setiap manusia yang melakukan kebaikan maka balasan amal kebaikan tadi dihadirkan oleh Allah kepadanya. Ini loh upah kamu, ini loh kerja kamu. Ada yang gak dihadirkan, nanti protes. Ya Rob, dulu saya beramal ini. Sedekah saya ini. Dibalik oleh Allah. Kan itu bukan karena gua, kata Allah. Lu kan dulu beramal pengen dipuji oleh manusia. Lu dulu kan beramal ingin dipilih waktu pencalonan legislatif dan lain sebagainya. Kan lu udah dipilih, bukan karena gua lah. Jangan minta sama gua. Lah kata Allah. Nah kan begitu kan. Nah kalau memang amalnya karena Allah, sekecil apapun muhdharron, amal tadi dihadirkan. Tuh. Sebaliknya begitu juga yang beramal su', dia pun akan menjumpai balasan dari amal buruk tadi. Bahkan walau lau anna bainaha wa bainahu amadan baida, sekalipun itu terdapat amat di sini kan pakai dal, waktu yang jauh. Wallahu ra'u wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah pun telah memberi peringatan kepada kalian semua. Wallahu ra'ufun. Nah ini ra'uf. Ya sama, sigat mubalaghah. Ra'if asalnya. Ra'uf ya lemah lembut dengan hambanya. Nanti ujungnya pasti ayat ditutup dengan seperti itu. Wallahu ghafurur rahim. Kan gitu. Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah ini maha kasih sayang, maha belas asih kepada hambanya. Nah hambanya aja sering tidak pandai-pandai bersyukur itu tadi. Maka kan antara syukur dengan sabar itu kan hampir bersamaan. Orang kalau syukurnya benar, sabarnya pasti benar. Gitu imbang itu. Wa qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah siapa kalian semua yauman pada satu hari, yaitu hari kiamat. Turja'una yang dikembalikan siapa antum fi dalam yaum ilallahi kepada Allah. Takutlah kalian semua akan hari kiamat, akan satu hari yaitu hari kiamat, yang mana hari kiamat itu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Itu totalitas seluruh umat manusia. Nah, kalau orang meninggal itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gantian. Ya mungkin yang udah meninggal duluan ya duluan. Nanti hari ini siapa, besok siapa, itu kan gantian. Tapi kalau hari kiamat, yaum wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, itu secara bersamaan. Nah, kemudian Allah mematikan kepada setiap jiwa, maka sahabat mereka akan menemukan balasan akan apa yang telah ia perbuat. Itu kasabat, kasab. Kasab itu amal perbuatan, itu melakukan aktivitas. Kasabat itu sama dengan amilat, itu sama dengan amal. Nah, apa yang telah kita perbuat ya nanti akan kita jumpai balasannya, akan kita temui balasannya. Wahum la yudlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizolimi. Udah jelas dari ayat-ayat sebelumnya juga perbandingannya. Wa yuqalu, dan dikatakan apa inna hadhil ayata akhiru ayatin nazalat minal Qur'an, bahwasanya ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu dikatakan itu adalah ayat terakhir yang turun. Oh ya, itu maksudnya inna hadhil ayata akhiru ayatin minal Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah azan. Ya udah wa qala udah Allahu akbar.
Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna ruhal kudus nafadha fi ra'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus, apa Ruhul Kudus? Jibril lah. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, ya kan? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Warruh itu maksudnya nama malaikat Jibril. Malaikat Jibril membisikiku. Gampangannya, Isma syi'ta fa innaka mayyit. Ini serem. Hiduplah kamu. Masih tak dalam waktu sesukamu, terserah lu mau hidup 60 tahun, mau 100 tahun. Siapapun kalian, fa innaka mayyitun, ente pasti akan mati. Mudah, ini ilmu hakikat. Mau menguasai ilmu rawa rontek, batara karang, aji pancasona, mati. Udah mati, ya semuanya mati. Walaupun ada yang nabi-nabi tertentu yang kematiannya ditunda. Ya, Nabi Khidir, Nabi Isa, siapa lagi? Nabi Idris. Loh iya kan? Nah, itu Nabi Idris yang hidupnya sampai bercanda. Itu kan istilahnya gitu. Nah, itu maksudnya ini ayat hakikat, hadis hakikat. Isma syi'ta. Silakan lu hidup sesuka hatimu. Tapi siapapun lu, kalau bahasa Betawi, fa innaka mayyit. Lu pasti akan mati. Oh, udah amal apa yang kita siapkan untuk menyambut kematian? Itu loh maksudnya. Nah, jadi ini panjang hadisnya. Udah orang udah adzan lah. Ya, tanggung gitu ya. Besok diulangi dari itu nggak apa-apa. Oke, berhubung sudah adzan, ya sudah orang udah adzan. Nafsu amat ngaji ya. Orang besok juga ada waktu lagi. Lu besok ngaji lagi di Al-Aziz. Kan lu pernah datang ente. Sekali-sekali datang lah. Saya kan kemari mulu. Ya gak? Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.